Yang mulanya kalau saya bisa untuk melihat kembali seperti sedia kala, sehingga mudah saya mau jalan ke sana kemari. Kitanya kota yang hana buta, buta roh dia tanya. Padahal nikmat melihat itu cukup anugerah. Ada yang kita temukan kadang orang dia enggak buta, tapi geyuh bambak rumah ke pura-pura buta. Nyam yang kebi buta anda baru bertupu bawa sangat berat. Bapak Ibu, sidang jamaah pengajian yang dimuliakan Allah. Banyak kita barangkali sanggup dan melewati dengan sabar pada cobaan Allah, pada ujian Allah yang sifatnya menyakitkan, yang sifatnya menyusahkan. Tapi sedikit orang yang bisa sabar atas nikmat dan daripada menjauhkan diri dari maksiat. Dalam sebuah hadis bersumber daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan ada 3 orang daripada Bani Israel yang ketiga-tiga mendapat ujian dari Allah dengan 3 macam cobaan. Yang pertama abras, yang kedua aqra, yang ketiga a'ma. Orang yang pertama Allah uji dalam hidupnya lain semua ada. Ia adalah keadaan hidupnya itu ia supak. Abras itu supak. Kulitnya putih tak bercahaya, mukanya, tangannya, kakinya, seluruh tubuhnya putih, tapi putihnya bukan putih bercahaya, putih blank. Blank, tidak ada cahaya daripada nampak di situ ada darah. Makanya abras itu salah satu cacat kepada salah satu suami atau isteri. Andai kata ada penyakit abras, boleh untuk pasah nikah. Yang ada antara penyakit kulit, abras adalah boleh pasah nikah. Ya. Yang kedua aqra, diuji oleh Allah ia berpenyakit botak. Aqra orang yang tidak punya rambut satu helai pun, luruh mendung. Lagi betul jerat oleh another punah botak. Toto yang tu atau itu izin nan do naik helai diurung di botak ikut. Ya, betul jerat ho kaja. Di mandum mencibirkan dan merendahkannya. Orang yang ketiga, ia diuji oleh Allah. Ia dalam keadaan tidak bisa melihat, a'ma, ia buta. Ya, orang buta. Jadi dia macam orang penyakitnya. Itu adalah dia jalani saat itu, alhamdulillah tidak pernah untuk ia mencerca Allah. Tapi ia bisa menjalani dengan baik. Kemudian Allah mencoba mereka yang 3 orang tadi dari Bani Israel dengan diberikan kesembuhan dan kesehatan. Geuji dengan penyakit, kan geuji dengan hanapeng, kan geuji dengan sakit, kan geuji dengan hilang benda atau hilang harta. Tapi geuji dengan jalan yang lain. Dalam hadis ini diceritakan bahwa Allah utuslah seorang malaikat untuk mendatangi kepada mereka. Dan ia datanglah kepada yang pertama, orang yang berpenyakit supak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, hamba Allah. Ya, bagaimana perasaan kamu pada hari ini? Ya, seperti ini. Apa yang sangat kamu inginkan dalam hidupmu saat ini? Tanya. Pulih rumah, pulih bertemun,
populer untuk degakon. Apa kata dia? Saya sangat susah hari ini, yang sangat ingin supaya tubuh saya ini, kulit saya ini hilang daripada sifat supak ini. Benar lagi kulit orang lain, bumi cahaya, begat, matalah hitam dengan putih, ada masalah. Nyom-nyom putih lagi putih, genyo hai juga. Setiap ketemu orang mengatakan, mencibirkan dan merendahkan kami. Saya ingin hari ini, yang paling saya inginkan dalam hidup ini, enggak ada lain. Pecik nyo tupaknyo bergadah bak dulu bak bela bergebi dah Allah ubat berpulih tupaknyo. Tapi yang kita nyo meno, nyo ubena keperluan yang paling perlu, tapi bela tipu putai kah yang paling keinginkan uronyo. Kita nyo di urun Tuhan yang di malaikat di pada orang urun Tuhan. Maka kepegang lon tupaknyo ada je bergadah sehingga ada duduk dengan orang hanai se orang lain. Dalam pegang bang orang hanai buah muka ibak lon. Dan hana dilecehkan dengan kata-kata, karena supak itu adalah penyakit yang tidak disukai oleh jiwa manapun. Lantas malaikat mengambil dengan tangannya, lantas dia usap pada tubuhnya. Dia usap tubuhnya, spontan berubah. Ia dari supaknya hilang dan menjadilah ia orang yang punya kulit yang sangat indah, yang bercahaya dan sangat-sangat baik dan sangat-sangat indah dan bagus. Setelah itu, ya sekarang supakmu dah hilang. Kalau kamu ingin penghidupan ini dalam bentuk harta, apa harta yang kamu sukai untuk kamu bisa makan, minum dan bisa kamu hidup untuk secara normal dalam masyarakat? Puta ika harta yang paling galak itu. Untuk sebagai usaha agar kamu bisa punya kehidupan material, harta benda yang mencukupi untuk kehidupanmu. Lantas si supak tadi jawab, saya paling ingin, yang paling saya sukai adalah kalau saya punya adalah unta. Akhirnya malaikat tadi yang ia tak tahu itu malaikat memberikanlah seekor unta kepadanya yang sedang hamil sudah 10 bulan, yang sampai pada yang sebentar anaknya lahir. Habis itu dia minta izin berangkat. Dan ia ketemulah dengan orang yang tidak punya rambut sehelai pun di kepalanya, yang botak tadi. Ia tanya, "Hai hamba Allah, saat ini yang paling kamu inginkan untuk hilang dan yang kamu sangat inginkan apa?" Ia menjawab, "Tidak ada lain yang saya inginkan. Hanya yang saya inginkan supaya saya bisa untuk tumbuh rambut saya kembali. Karena supaya saya bisa, karena watenyan hana menduduk ya jo punang keronyan. Lang kedainya ikat ba ulai ya. Ada taikat ituri yang timoh ba tanya dengan yang kon. Apalagi dikitanya dino kadang-kadang ku takut cimut-cimut mayat ataupun cit pu naji atau cit bermacam bule binatang anak tertepu atau cip bule jo kadang-kadang jika kena ada kai berat kaya Allah. Nah, ia menjawab, saya sangat kepingin kalau Allah ridha memberikan kepada saya adalah ini harus bisa tumbuh kepala saya ini agar rambut kaputih tapi benar kahana hitam kahana, tapi saya benar rambut, jangan seperti ini orang punya rambut, tapi saya tak punya rambut apapun. Malaikat mengusap dari kepalanya, rambutnya tumbuh begitu lebat dan indah, cantik. Kemudian dia tanya, usaha apa yang kamu, harta yang paling kamu sukai untuk kamu bisa mengembangkan hidup? Ia menjawab, kalau dalam hadis ini,
Saya sangat kepingin kalau ada ingin berternak nanti akan berternak lembu katanya. Maka malaikat memberikan seekor lembu yang sudah hampir juga untuk lahir anaknya. Ya. Kemudian datang kepada si buta. Maka jika juga seperti itu ditanyakan, apa yang sangat kamu inginkan hari ini? Yang paling diinginkan gak ada lain. Dan mulai dengan kalau saya bisa untuk melihat kembali seperti sedia kala, sehingga mudah saya mau jalan ke sana kemari. Kitanya kau yang hana buta apa buta roh je tanya. Padahal nikmat melihat itu cukup anugerah. Ada yang kita temukan kadang orang dia enggak buta, tapi geyuh bambak rumah ke pura-pura buta. Yang lebih buta anda baru bertupu bahwa sangat berat itu mengikuti kalau Allah berikan itu. Lantas Allah usap mukanya, dia bisa melihat spontan. Kemudian dia tanyakan, kata apa yang sangat kamu sukai untuk bisa menopang kehidupanmu? Ia menjawab, saya sepingin kambing aja. Lantas diberikanlah seekor kambing kepadanya yang sudah juga hampir untuk melahirkan atau kambing yang sedang unti. Setelah itu mereka terus berkembang rupanya, tiga-tiga berkembang. Yang gejau unta untuk unta beranak pinak kaja ke kawan unta dengannya. Kala unta. Yang gejau lemah mereka juga itu berkembang, enggak sakit-sakit lembunya, baik-baik sudah banyak lembunya. Nah, setelah mereka berjalan lama, kemudian Allah menguji kembali. Itulah yang saya bilang, apakah ujian selama mereka dalam keadaan botak, dalam keadaan supak, dalam keadaan buta, masih bisa mereka untuk sujud dan kepada Allah. Tidak pernah mengingkari. Percuma hati kepingin, anggaran kata ini Allah pindahkan. Kemudian lama kelamaan Allah uji kembali. Allah kirim lagi malaikat yang menyerupai malaikat itu persis seperti rupa mereka saat mereka sakit. Yang pertama, ia datang kepada orang yang berpenyakit supak dan ia sudah tua dan memang tubuhnya supak. Mewarnai dan membuat warna daripada malaikat itu orang yang supak. Ia jumpai dengan saudagar yang punya unta banyak itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Saya ini seorang musafir yang miskin. Sudah 2 hari saya enggak makan dan tidak ada perbekalan untuk menopang kehidupan saya dalam melanjutkan perjalanan. Ya Allah, demi Allah, saya kepingin Tuhan bisa untuk membantu saya. Bisa barangkali banyak sekali ini unta-untanya. Berilah kepada aku 1 ekor saja sebagai bekal aku perjalanan dalam perjalanan ini dan bisa untuk aku sampai ke tujuan perjalanan ini. Apa jawabnya? Cukup banyak penghasilan dan cukup banyak pengeluaran yang harus saya keluarkan. Maka tidak mungkin saya bisa menyerahkan kepada kamu seekor unta. Malaikat mengatakan, seingat saya dulu, pernah aku lihat kamu, yang kamu keadaan seperti saya. Sakit kamu dulu, enggak punya apa-apa, enggak punya unta, enggak menjadi sebagai seorang yang peternak sukses. Oh tidak, kata dia tidak. Unta-unta ini semuanya warisan daripada kakek saya kepada orang tua saya. Sejak kakek saya sudah menjadi orang yang sukses sebagai peternak unta. Tidak ada. Dan ini adalah sampai hari ini saya jaga dengan baik dan masih menjadi orang yang saya ini orang sukses dalam peternakan unta. Apa kata malaikat? Seandainya kau berbohong terhadap apa yang kamu sampaikan kepada saya,
Semoga kamu akan kembali seperti keadaan kamu yang ada saat dulu. Tetap dia tak mau. Dan gengsi, dia tetap bertekad bahwa unta-untanya itu adalah merupakan keberhasilan dari kakek-kakeknya. Itulah doa malaikat kepadanya. Ia minta izin berangkat. Bahwa dia enggak lewat ujian di saat punya unta. Untuk mau menyumbang kepada lain. Bahkan lupa terhadap apa yang dialami. Bukan lupa, dilupakan. Ia menampakkan di depan orang seolah-olah dia orang sukses sejak dulu. Gak nampak tentang bagaimana Allah merubah kehidupannya. Dari seorang yang berpenyakit supak, tidak punya apa-apa, diberikan unta oleh Allah melalui malaikat mengujinya, sudah menjadi peternak ulung dan sukses. Dia menutup itu. Sesuatu yang ia tutup, enggak tahu bahwa Allah tahu apa yang lakukan. Dan ia tak pernah tahu yang datang itu adalah malaikat yang memberikan dan yang menyembuhkan dia dulu. Dia berangkat, udah. Akhirnya ya ia satu persatu untanya kena penyakit dan berakhir dia menjadi orang yang miskin, tak punya apa-apa lagi. Pergi kepada orang yang beternak lembu. Dengan wajah ia tak pernah punya anak mesti mimpi malaikat. Lagi keadaan orang yang pelara lemaunya saat ji galam gepubat dan galam pulih, galam timau. Seperti itulah bentuk yang dihadir oleh malaikat ke hadapannya. Dan ia juga mengatakan, wahai tuan lembu, saya ini seorang fakir, seorang miskin yang sedang menuju perjalanan. Dan saya sudah kehabisan perbekalan, tak punya makan, tak punya minum, dah berhari-hari. Saya lihat engkau sangat sukses dan banyak sekali lembu-lembu ini. Bantulah saya 1 ekor saja untuk perbekalan dalam perjalanan saya untuk menuju hingga saya kepada tujuan. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu. Ia juga membantahnya. Ya, dia mengatakan, ini ternak ini hasil usahaku sendiri yang sudah diandalkan dan dididik aku oleh orang tuaku. Dia bilang, ingat saya dulu, kamu tidak punya lembu dan kamu dulu botak seperti saya. Tapi dulu saya lihat sekarang kamu sudah begitu segar, hebat, punya rambut. Tapi ya enggak, saya tidak. Sejak dulu saya orang sukses, enggak pernah mengalami itu begini begitu. Dia bantah. Dia juga berkata, kalau demikian, andai kata kamu seperti apa yang pernah saya sampaikan dulu dan apa yang kamu bicarakan ini kamu bohong, semoga Allah kembalikan kamu itu kepada nasibmu yang dulu. Kemudian berangkatlah dia kepada orang yang beternak kambing. Dengan keadaan ia tidak bisa melihat. Karena dia orang buta aja mun. Dia mengatakan saya sudah kesesat jalan dan saya tak punya apa-apa lagi di perjalanan. Tak bisa ada mendukung untuk kehidupan dan untuk membantu makan saya. Tolonglah kalau bisa berikan aku 1 ekor kambingmu untuk bekal kamu perjalanan. Apa jawab peternak kambing itu? Wahai saudaraku, aku dulu seperti kamu. Aku buta dulu, tidak bisa melihat apa. Tapi ada orang yang datang. Kemudian ia bisa untuk dengan keberkahan Allah berikan pada dirinya. Ia bisa untuk menyembuhkan aku bisa melihat. Setelah itu kambing itu dihadiahkan kepada aku 1 ekor dulu. Dan semua itu adalah merupakan karena sebab orang itu yang aku seperti kamu. Silakan ambillah mana saja yang suka kamu dan berapa ekor kamu suka. Tinggal kepada saya yang tidak kamu suka saja.
Yang pijut-pijut mentang, yang mengkurapnya mentang, yang gagacok je mandung. Tak boleh, tak masalah. Saya dulu seperti kamu, tak punya apa-apa. Apa kata malaikat? Alhamdulillah, saya sebenarnya tidak mengambil kambingmu. Saya datang hanya ingin untuk mencoba daripada keimananmu terhadap apa yang ada. Oleh kerana ini anugerah Allah, jaga baik-baik dan pelihara baik-baik dan manfaatkan baik-baik serta jangan lupa terus untuk taat kepada Allah. Itulah yang selamat satu. Apa yang ingin saya sampaikan dalam hadis ini yang bisa kita pahami, menunjukkan bahwa di saat kita tidak punya apa-apa, masih banyak orang yang bisa untuk sabar. Yang bisa kita untuk dengan husnudzan kepada Allah, untuk kita menghadapinya tidak seperti dikatakan tadi. Kalau ada keluarga yang meninggal sampai dengan mengeluarkan mulut ataupun ngomong yang tidak karuan sampai untuk mencerek-cerek daripada baju, itu tidak, dan masih bisa sabar walaupun air mata bercucuran, dan seperti apa yang dicontohkan oleh Rasul masih bisa. Tapi bagaimana kalau Allah untuk memberikan kelebihan kepada kita, Allah memberikan nikmat kepada kita? Ini yang diingatkan oleh Allah dalam Al-Quran, bahwa iza massal insanu durra da'ana ala jambihi, manakala mereka menimpa sedikit kemudaratan dan kesusahan, berdoa kepada kami sambil tidur, sambil berbaring dan sambil duduk. Walamma kasyafna anhu durra, manakala Allah pindahkan kesengsaraan itu, masa pergilah mereka ka'allam yad'una ila durrin massah, seolah-olah mereka tak pernah minta kepada kami dulu terhadap kemudaratan untuk kami pindahkan. Ini dengan Allah. Apalagi kita tidak bertemu dengan malaikat, tapi Allah dan malaikat, Allah melihat kita, malaikat di samping kita. Maka akan terjadi dah seperti itu. Di saat mudarat, kadang-kadang mati-matian minta kepada Allah, semoga Allah berikan keberhasilan apa yang kita inginkan. Setelah kita nanti mendapat nikmat dengan berbagai kemewahan yang ada, kadang-kadang bila Allah mau mentu anda tak boleh, kadang-kadang kaca motor tutup, menyona ia mutamah tajam, yang dua ribu petrol lam tu, ganyan lam ya. Ya laki bantu tu lam, oleh dua motor tu dah pun dah le. Ini persoalan tua. Dum ke orang yang berjasa mati-matian, seolah-olah dia duduk situ bukan atas petunjuk rakyat, seolah-olah itu adalah dia hasil karena keturunan dari nenek moyangnya. Banyak sekarang seolah-olah tidak ada jasa satu suara yang diberikan. Tua tanya menduk, jak kare itu miajino, ya mengkarak-karak bayo kupi. Nyo galam lai dua rotu nekalan ke rata bak kaya yang takut urang tu. Gambar tu macam cakoi ini. Ini baru dengan manusia. Menyar dengan Allah lebih parah lagi. Bapak Ibu sidang majelis pengajian yang dimuliakan Allah. Saya mula-mula membaca cerita ini dalam sebuah buku. Saya pikir ini adalah merupakan karangan. Rupanya ini hadis yang sahih yang diceritakan oleh Rasul, kehidupan bagi 3 orang daripada kelompok Bani Israel. Yang ini saya dapat di buku kitab hadis tersebut dalam kitab Riyadhus Shalihin, dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu Dalilul Falihin yang dikarang oleh Imam Nawawi. Oleh karena demikian, Bapak Ibu, yang paling kita takuti saat Allah menguji kita dengan kenikmatan, akibat dari kenikmatan seperti apa yang dialami oleh
sahabat Rasulullah yang sangat miskin. Tapi begitu ada kekayaan, maka dia bantah semuanya. Siapa orangnya? Itu Sa'labah. Apa itu yang dialami oleh Sa'labah? Saat tidak punya apa-apa, diuji. Allah mengujinya dengan tidak punya harta, dengan tidak punya pakaian, dengan tidak punya tutup aurat. Hanya menutup aurat itu cukup kepada dirinya. Bahkan kalau dia menutup aurat, istrinya tidak cukup untuk menutup aurat, harus untuk bernyendiri dalam kamar. Ia harus pulang cepat-cepat kalau salat maghrib. Tak sempat untuk berzikir bersama dengan Rasul. Akhirnya dia cepat-cepat karena takut habis waktu maghrib untuk bisa salat. Istrinya di rumah menunggu. Kain penutup aurat yang ada pada suaminya yang dipakai, tapi masih bisa berjamaah. Cuma enggak bisa hanya berzikir. Anak temu wirid, anak temu baca doa di kodong imam takai. Ya. Maka tapi jamaah temu. Banyak orang yang sudah menceritakan itu tentang Sa'labah. Dia minta kepada Rasul untuk berdoalah. Di saat Rasul menegurnya, Sa'labah, mengapa engkau begitu habis Assalamualaikum, Assalamualaikum terus kamu bangun? Mengapa kamu duduk sebentar? Berdoalah, berzikirlah. Mohonlah kepada Allah. Karena doa Allah terima fit duburis salah. Habis salat itu ada kesempatan untuk Allah, tempat mustajabah doa. Mengapa kamu cepat-cepat harus berangkat terus? Kita ceritakan, ya Rasulullah maaf, istriku menunggu di rumah. Kalau saya berak pulang, ia enggak cukup kain untuk menutup auratnya agar dia bisa untuk salat maghrib. Maka saya berang-berang. Kemudian itu peluang. Akhirnya dia minta, ya Allah, ya Rasul, berdoalah kepada Allah. Semoga aku diberikan sedikit harta. Nah, supaya aku bisa untuk berzikir. Dan istriku jika bisa salat di rumah, tak mesti harus satu kain, itu harus pakai berdua. Berkata Rasul, kajian menan ile, etnan kajian. Tabat dia katanya, etnan kana mesti mengjamaah. Tinggal dosa sampai berkali-kali. Akhirnya Rasul berdoa dan memberikanlah seekor kambing kepada Sa'labah. Yang kambing itu sudah bunting. Di mana lagi anak ulat di kambingnya. Mulai ganyan. Kana apa je? Kana dia kambing, kana dumpur kana. Apa dengan salat berjamaah di depan Rasul tak sempat lagi. Atai ka kena maghrib ka tibu. Kami yang dalam habis jamaah. Odanya ka puji orang hanya tinggal saja urang le. Minta udah dusun-dusun le orang anak urang. Karena bengeh gop kami. Sebab babah kami yang bahaya nak tabang babah lemau. Menyobak bunga yang cukup menghayu mata dia ikap kami lagi kena bensin. Cabang kena indrin. Mati dia dan anak jeng uili. Bak kaya pemenan babah kami. Ya, maka dia pindah. Akhirnya jangankan untuk wirid berjamaah pun di belakang Rasul tak sempat lagi. Akhirnya sampai dia ke gunung, jangankan jamaah sehari semalam 5 waktu. Jumaat am temen truk tu. Anam tu jak Jumaat ni. Sibuk dengan kami ganya. Tak jai kami gaka. Yang kagujongan bunuh gewuji di Allah dengan tikrek kekayaan ijah. Tapi mentemang sembahyang berjamaah di likut Rasul. Gewuji di nugubi kameng seple pun pada ijah pun benar. Mata botoko gebelau. Tapi beile jamaah maghrib. Beile jamaah isya. Jumaat raham temang jak. Ya, itu nyobek tempoh lagi nya. Kalau dia tak bayangkan nyo menyonah Honda bagah tu tajak umur tijit bayang jamaah. Bajah tu melata. Oleh na Honda rupanya tengah ibang mantang pak bengkel Honda tadu atau bawa warung kopi yang jamaah nam temeng. Orang je awal kita tahu nyo kaji teman-teman aja. Saya teringat dulu tahun-tahun 80-an Pak. Tahun 80-an kami pergi ke masjid kalau hari Jumaat itu jauhnya sampai dengan 2-3 kilometer tanpa ada sepeda. Baiklah hendak megetangin dan
Sehingga menyuruh Jumaat yang pengahkan ulang han ajak ada kamu. Mana-mana popo si kurang kau berangkat juga masjid. Awal ke dia teruk ke dia. Pertama ikut berat dengan kui mumsi. Ya, adanya gebi kemudahan dari Allah. Nah, Honda segala macam. Menyagalam ikamat dalam teruk masjid. Menyabak matalah mentemeng bak jamaah dia katanya, yang tajak masjid orang Jumaat pan temeng bawah tulu. Akan jam ketujuh, kagak kata membar berutuk tu. Nawai lalai titik menyojak dalam seminar tu. Nyu menunjukkan bahawa tanya tak syukur nikmat Allah. Wa tagasin udah je awal bertemu teman Jumaat, bertemu itikaf 12 minit. Wa tenapa yang jenona Honda tak pupa. Kau dah kan? Oh, nyo kapas tengok sah. Mau minit tu ino kai bang. Jut mana-mana juga ada tengok ibang pitruk tajak tiat tagang Honda. Jadi abebut watai kamat tu. Kau tu faham teman dengar ni. Nyan ban getanyo hana lewat dalam cobaan dengan gebi kemudahan na Honda. Orangnya hana yang kena. Napa yang 2 juta mantai acak jo kredit. Bayar lain cak pulang pun masalah. Honda baru tapi bertemu dulu. Macam itu di ini salah satu kenyataan yang sedikit kita bisa bertahan istiqamah dengan sebab bahwa Allah berikan kemudahan harta. Le urang bersyukur gadah kepada nikmat Allah yang kagak beri yang kana kita syukuri. Jadi ini salah satu. Begitu juga yang lain-lain. Dengan segala macam dalam sisi kehidupan. Diuji kita dalam bentuk apa saja urusan kita. Semoga dengan diberi kemudahan, dengan fasilitas yang ada, hendaklah semakin meningkatkan ibadah kita. Semakin untuk kita tekun beribadah, bukan mengurangi tapi menambah nilainya. Menyuruh je truk tu masjid pos 11 dengan tapak tajak 2 kilo je. Oh, jino pos 8 bekat truk datang masjid tadi buat itikaf keron. Baik tanpa punya jino buat 3 kata kamat baru datang dalam masjid. Ini kita enggak syukur. Begini bukan dengan sekadar inilah disebut dengan mahabbah oleh Sayyidina Ali tadi. Lebih banyak kata Sayyidina Utsman untuk cara mendapat kebaikan dari Allah, untuk rasa cinta kepada Allah yang tinggi, dan apa nikmat Allah itu kita syukuri dengan meningkatkan daripada ibadah kita kepadanya.